warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Susi Nopalina, di channel Ekonomi Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya video ini lebih berkembang. Saya lebih semangat lagi untuk melanjutkan video-video selanjutnya. Materi ini kita akan membahas tentang APBN, yaitu lebih fokus kepada pendapatan negara. Indikator pencapaian kompetensinya adalah kita akan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara atau penerimaan negara. Struktur APBN pada tahun 2000 sampai sekarang kita menggunakan bentuknya adalah I-account. Biasanya bentuk I-account ini disebut juga dengan postur APBN. Sebelum tahun 2000, yaitu anggaran tahun 1969, anggaran 1970, sampai anggaran 1999 sampai 2000, Indonesia menggunakan bentuk postur APBN-nya dalam bentuk namanya T-account. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu I-account, apa itu T-account. T-account dalam akuntansi itu dalam bentuknya sekontro. Jadi huruf T. T-account sekontro. Jadi sebelah kiri adalah pendapatan atau penerimaan dan sebelah kanan pengeluaran atau belanja negara. Dalam anggaran T-account, di sini prinsip anggarannya adalah seimbang, artinya pendapatan itu sama nilainya dengan belanja, nilainya harus sama. Dan yang kedua, Indonesia menggunakan prinsip dinamis. Pertama adalah seimbang, yang kedua adalah dinamis. Dinamis itu maksudnya adalah tiap tahun jumlah anggaran mengalami peningkatan. Nilai rupiahnya meningkat, jumlah anggaran. Nah, karena pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1999, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan IMF atau International Monetary Fund memberikan solusi dengan merekomendasikan bagaimana mengatasi terjadinya krisis kelak. Jadi Indonesia mengalami perubahan dalam bentuk struktur APBN-nya. Jadi dalam bentuk perubahan struktur atau postur APBN dan mengalami perubahan dalam bentuk tahun fiskal. Tahun T-account menggunakan tahun anggarannya 1 April sampai 31 Maret. Sedangkan I-account menggunakan tahun kalender, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk tahun fiskal, Indonesia mengalami perubahannya. Dan postur APBN-nya, Indonesia mengalami 2 kali perubahan. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang perubahan-perubahannya. Kita akan membahas di sini apa saja mengidentifikasi dari sumber-sumber pendapatan negara. Kita lanjut kepada komponen postur APBN yang dalam bentuk yang terbaru, yaitu I-account. Jadi I-account ini menunjukkan dalam bentuk stapel atau ke bawah. Kalau T-account itu sekontro, kalau I-account itu dalam bentuk stapel atau dia ke bawah. Yang ini menunjukkan anggaran yang terpadu dan anggaran yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah, di mana dapat menunjukkan
kinerja pemerintah yang secara transparan dan akuntabel dalam keuangannya. Di dalam format postur APBN, kita akan mempelajari tentang pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, dan pembiayaan anggaran. Di dalam postur APBN akan terlihat dengan jelas adanya defisit anggaran. Nah, defisit anggaran ini akan diatasi dengan adanya pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini akan kita bahas satu persatu di dalam video selanjutnya. Sedangkan untuk video kali ini kita akan membahas lebih fokus kepada pendapatan negara. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah untuk menambah kekayaan bersih negara. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan negara bisa besar atau kecil? Ada faktor pengaruhnya. Yang pertama adalah indikator ekonomi makro secara keseluruhan yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua adalah kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Yang kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, dalam perkembangan pemungutan pendapatan ini akan pengaruhnya. Misalnya, ada perubahan dari pemungutan pajak dalam bentuk PTKP. Jadi, batasan penghasilan yang tidak kena pajak. Itu kalau adanya perubahan akan mempengaruhi besarnya pendapatan negara dalam bentuk pajak. Terus apalagi misalnya keadaan ekonomi makro, misalnya ada perubahan dari harga minyak mentah dunia akan mempengaruhi bagaimana pendapatan kita dalam bentuk migas. Kita akan membahas format dan komponen pendapatan nasional. Ingat, kita mulai tahun 2000. Indonesia mengalami perubahan perkembangan format I-account-nya tadi pada periode pertama tahun 2000 sampai 2010 dan periode kedua 2011 sampai sekarang. Formatnya ini mengalami perubahan untuk adanya pembaharuan lebih baik lagi. Tapi video kali ini saya tidak akan membahas tentang perbedaan formatnya itu. Saya lebih mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negaranya. Perhatikan di sini, format dan komponen pendapatan nasional dalam bentuk I-account terdiri dari dua, yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Kita masuk pendapatan yang pertama adalah pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri adalah semua pendapatan yang diterima oleh negara itu digunakan untuk melalui pembiayaan pembangunan. Nah, kebanyakan itu dari pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang diterima oleh negara untuk pembangunan. Pajak sifatnya wajib ini dengan undang-undang dari rakyat ke negara, tetapi balas jasanya tidak secara langsung. Balas jasa tidak langsung. Dan balas jasanya ini akan dinikmatin oleh rakyat dalam bentuk adanya pembangunan.
Kita akan bahas tentang pendapatan dalam negeri apa saja yang diterima oleh pemerintah. Perhatikan selanjutnya. Penerimaan pajak yang pertama adalah pendapatan pajak dalam negeri. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari PPH. PPH adalah pajak penghasilan, baik badan atau pribadi. Nah, pada tahun 2011 itu pajak penghasilan dipisahkan antara migas itu adalah minyak dan gas, dan PPH non-migas. Jadi dipisahkan antara minyak bumi dan gas dan non-migas. Di sini non-migas ini adalah pendapatan penghasilan pribadi atau badan yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Penduduk kita yang bekerja di luar negeri maupun penduduk luar negeri yang bekerja di dalam negeri dikenakan pajaknya. Pendapatan pajak yang kedua adalah pendapatan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi adanya barang-barang konsumsi yang di masyarakat itu dikenakan oleh pajak oleh negara. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Yang keempat adalah pajak penjualan atas barang mewah. Dan ini adalah konsumsi masyarakat tingkat tinggi atau konsumsi masyarakat yang perlu diawasin. Jadi di sini adalah konsumsi penghasilan rakyat penghasilan tinggi, misalnya tentang mobil mewah dan lain-lain. Yang kelima adalah pajak cukai, adalah pungutan negara yang berkaitan terhadap barang-barang tertentu yang dikonsumsi tertentu. Cukai ini dalam bentuk misalnya apa saja? Tembakau, alkohol, etil, etanol, itu semua diawasin karena apa? Akan mempengaruhi keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Jadi harus diawasin, maka ini perlu dipajakin. Maka disebut dengan pendapatan cukai. Tembakau, alkohol, etanol, dan lain-lain. Pajak lainnya itu contohnya materai yang berkaitan dengan misalnya dokumen-dokumen atau notaris atau kwitansi. Yang kedua, pendapatan pajak dalam negeri. Yang kedua adalah pendapatan pajak perdagangan internasional. Di sini berkaitan berarti ekspor dan impor. Kalau pendapatan biaya masuk yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi yang diimpor. Sedangkan kalau biaya keluar artinya kita mendapatkan pendapatan dari biaya barang-barang yang diekspor. Kenapa harus dipajakin? Karena harus diatur supaya barang-barang konsumsi di dalam tercukupin untuk mengatur antara barang untuk di dalam tercukup baru dapat diekspor. Maka ada pendapatan pajak biaya keluar adalah barang-barang ekspor. Selanjutnya, pendapatan negara yang kedua dalam bentuk I-account yaitu penerimaan hibah. Hibah adalah pendapatan negara yang berupa dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan baik dalam bentuk jasa atau surat berharga yang diberikan oleh pemberi hibah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di sini tidak mengikat, sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu untuk dikembalikan. Nah, hibah ini tujuannya adalah untuk pembangunan, membantu dalam pembangunan suatu negara, dan juga dalam bentuk karena adanya bencana alam. Macam-macam hibah. Yang pertama adalah hibah terencana. Artinya pemberi hibah ini masuk ke dalam mekanisme daftar rencana kegiatan hibah. Ini berarti melalui rekening KPPN atau bendahara umum negara. Yang kedua adalah hibah langsung.
hibah langsung ini artinya tidak melalui mekanisme di mana pemberi hibah akan langsung memberikan uang tunai dalam rekening yang telah dibuat khusus oleh kantor kementerian atau lembaga. Jadi ada rekening khusus dan bentuknya uang. Kalau yang terencana itu bisa dalam bentuk jasa, surat berharga, atau devisa. Sedangkan hibah melalui KPPN, di mana penarikan pencairannya melalui kantor pelayanan pembendaraan negara atau pembendaraan umum negara. Dan yang keempat adalah hibah dalam negeri. Artinya pemberi hibah ini baik pribadi ataupun lembaga yang ada di dalam negeri. Di sini maupun orang Indonesia atau lembaga Indonesia yang di luar negeri. Dan yang terakhir adalah hibah luar negeri. Adalah pemberi hibah itu baik dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk lembaga internasional. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pendapatan negara. Semoga pendapatan negara ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan membahas belanja negara pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, like, and share video supaya channel ini lebih berkembang. Besok-besok lebih banyak lagi ya like-nya atau share-nya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.